mana tujuan pembelajarannya itu menganalisis kebijakan reformasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada penjelasan berikut. Yang pertama, apa ciri khas periode pemerintah tersebut? Nah, ciri khas utama masa pemerintahan B.J. Habibie adalah awal dimulainya era reformasi setelah runtuhnya Orde Baru. Beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, terjadi perubahan besar dari sistem yang cenderung otoriter menjadi lebih demokratis. Kebebasan pers dibuka, media tidak lagi kontrol ketat pemerintah. Kemudian undang-undang politik direvisi sehingga rakyat bebas membentuk partai politik. Menggarakan pemilu tahun 1999, pemilu pertama yang lebih demokratis setelah Orde Baru. Kemudian dilakukan reformasi di bidang ekonomi untuk mengatasi krisis moneter. Pertanyaan kedua yaitu, siapakah tokoh-tokoh yang berperan penting? Nah, B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Kemudian Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 sehingga Habibie naik menjadi Presiden. Dan tokoh reformasi dan mahasiswa yang mendorong perubahan sistem politik. Dan DPR atau MPR yang berperan dalam proses politik termasuk sidang umum MPR tahun 1999. Selanjutnya, kapan periode pemerintah tersebut berlangsung? Nah, masa pemerintahan berlangsung dari 21 Mei tahun 1998 sampai dengan 20 Oktober tahun 1999. Walaupun hanya sekitar 1 tahun 5 bulan, periode ini sangat menentukan arah perubahan Indonesia. Berikutnya, di mana wilayah yang merasakan dampaknya? Nah, kebijakan Habibie berdampak di seluruh Indonesia karena menyangkut sistem politik ekonomi nasional. Namun, dampak penting juga terasa di Jakarta, di mana sebagai pusat pemerintahan dan gerakan reformasi. Kemudian di wilayah Timur karena diadakan referendum tahun 1999 yang akhirnya membuat wilayah tersebut lepas dari Indonesia. Kemudian, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan krusial? Nah, jawabannya adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi berat akibat krisis moneter tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, yang dimana nilai rupiah jatuh, harga naik, pengangguran meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru, serta tuntutan reformasi agar sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis dan transparan. Habibie bertindak cepat agar kondisi negara tidak semakin kacau dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kembali. Nah, kemudian bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Untuk yang pertama itu dampak positif. Teman-teman, rakyat lebih bebas menyampaikan pendapat, harus lebih terbuka dan tidak lagi dibatasi ketat. Kemudian yaitu sistem politik menjadi lebih demokratis. Pemilu tahun 1999 berjalan lebih jujur dan terbuka. Namun, ada pula dampak yang menantang atau dampak negatifnya. Timur memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian, kondisi politik masih belum stabil karena masa transisi. Kemudian, masa jabatan yang singkat membuat sebagian program belum berjalan maksimal. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa masa pemerintahan B.J. Habibie adalah masa transisi paling krusial dalam sejarah modern Indonesia. Meskipun hanya menjabat selama 512 hari, ia berhasil membuktikan bahwa pemimpin teknokrat mampu meletakkan fondasi demokrasi yang kokoh, membebaskan suara rakyat melalui pers dan pemilu, serta menyelamatkan ekonomi dari ambang kehancuran. Beliau adalah sosok yang membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu butuh waktu lama, tapi butuh keberanian untuk memulai. Nah, sebagai generasi penerus, mari kita tidak hanya menikmati kebebasan berpendapat yang telah diperjuangkan di era Habibie, tetapi juga meneladani semangat intelektualis dan integritas diri. Mari kita jaga warisan demokrasi ini dengan menjadi warga yang kritis, inovatif, dan terus berkarya demi kemajuan bangsa. Baik, itu saja penjelasan dari saya. See you next video.